Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berkah barokah untuk keluarga kawan Diska semuanya. Nah, baik kawan Diska, kali ini kita akan membahas satu topik nih tentang kemajuan digital nih, AI untuk rakyat, revolusi kesehatan di era digital. Nah, seperti apa? Nanti simak selengkapnya dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di live chat kolom komentar di live IG kami nanti. Baik, telah hadir di studio kawan Diska. Beliau adalah Dr. Ismudoko MMRS, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Baik, Mas Sopi. Baik, alhamdulillah. Nah, nih dokter, ke topik yang bakal kita bahas saat ini nih, bagaimana sih peran kecerdasan nih kan di teknologi sekarang ini sudah canggih sekali nih dok. Kita bikin lagu aja atau bikin foto yang diem nih bisa bikin jadi video bergerak, bikin lagu cuma teks sama milih genrenya rock, dangdut ataupun pop, tinggal klik selesai. Nah, ini kaitannya dengan di dunia kesehatan kita seperti apa nih dok nih? Ya, mungkin kita perlu melihat sejarah perkembangan industri kesehatan dulu ya. Kalau kita lihat ada beberapa fase. Yang pertama fase tradisional, jadi zaman awal-awal dulu yang kita mengandalkan pengobatan alami dan mungkin kalau di tradisional kita kenal jamu, mungkin pijet dan sebagainya itu ya, irisan yang tradisional itu. Kemudian ada tahapan kedua yaitu yang lebih maju lagi di era medis modern, di mana di sini pengobatan itu berdasarkan keilmuan. Jadi ada dasarnya itu adalah menggunakan scientific. Kemudian yang ketiga yaitu era medikalisasi dan industri farmasi, di mana di situ obat itu sudah mulai dikemas dalam bentuk yang mudah untuk dikonsumsi, sehingga mungkin kalau pada era-era itu sudah kita kalau misalnya sakit kepala gitu tinggal ambil obat diminum selesai gitu ya, itu sudah ada sampai seperti itu. Nah, ternyata model seperti ini kita masih ada perkembangan yang selanjutnya, di mana di era digitalisasi. Nah, di era digitalisasi ini kita sudah menggunakan perangkat komputer, di mana di situ istilahnya itu mungkin bagi seorang dokter tidak perlu lagi untuk menghafalkan ini dulu sakit apa dan sebagainya, cukup dengan lihat di komputer, dilihat lagi riwayatnya itu sudah bisa melihat perkembangannya itu. Nah, ini tentunya sudah merupakan gambaran sesuatu yang sudah cukup lumayan bagus ya. Tetapi ternyata masih ada lagi yang di era berikutnya, yaitu pada tahapan kita menggunakan teknologi kecerdasan atau AI, di mana di teknologi ini kita sudah bisa dibantu misalnya ada orang yang datang sakit itu di screening dulu, kemudian nanti bisa diarahkan ini nanti akan seperti apa dan sebagainya, kemudian arah diagnosisnya itu juga sudah ada pilihannya gitu ya, jadi sudah mengarah ke beberapa diagnosis ini. Dan ini untuk yang AI ini kelebihannya dia itu bisa bekerja 24 jam tanpa capek gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti yang dokternya capek ada penggantinya gitu, yang alat AI-nya ini masih bisa melayani 24 jam. 24 jam. Jadi dan tidak ada sip-sipan ya dok ya? Tidak ada sip-sipan. Nah, ini sesuatu yang baru, efisien, tapi juga ancaman mungkin satu saat. tapi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu adalah era terintegrasi dan prediktif, di mana sekarang itu sudah pada tahapan untuk
genom. Jadi istilahnya itu orang itu sudah dipetakan. Jadi misalnya Mas Opi ini ya, kalau misalnya di genomnya itu nanti mungkin punya bakat kegemukan itu di situ sudah ada. Jadi sudah bisa diprediksi berarti. jadi nanti ketika nanti jenengan menikah dengan istri Anda, itu nanti genomnya kalau dua-duanya sudah digabungkan itu nanti bisa memperkirakan anaknya nanti akan jadinya ABC dengan gen yang seperti ini, lebih dominan ke Mas Opi apa ke istrinya, nanti bisa diprediksi dari itu. Nah ini tentunya juga merupakan satu kemajuan teknologi yang dimana dengan ini harapannya nanti bisa melakukan pengobatan yang lebih efektif dan efisien. Karena sudah tahu, oh Mas Opi misalnya Nyonsewu resikonya diabetes. Berarti apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi diabetes? Itu bisa dilakukan dengan yang genom ini tadi. Jadi saya sudah mengetahui bahwa ada risiko seperti ini, berarti harus diantisipasi supaya jangan jatuh ke sana. Jadi sudah pada tahapan seperti dukun ya, tapi dasarnya ilmiah gitu. Jadi saya bisa memprediksi nanti kira-kira di sana akan seperti apa, itu sudah tahu. Jadi perkembangan ilmu memang banyak dan tentunya kita harus menyambut positif semua yang ada itu. Ya, jadi tetap dasarnya tetap dari sains juga ya dok? Ya. Jadi dari dukun ke dokter nih kawan Diska, jadi dari penjelasannya dokter Ismu tadi, dari kalau zaman dahulu dukun nih, ya toh? Sekarang sudah ke dokter. Nah terus apalagi yang disebutkan tadi sudah bisa memperkirakan nih, apalagi mungkin untuk catin ya dok ya, calon pengantin nih, genomnya si A, si B, nah nanti punya resiko atau apa, nah itu sudah bisa diperkirakan nih kawan Diska. Nah untuk selanjutnya nih dokter nih, terus untuk AI sendiri nih dok, tadi kan sudah disebutkan ya perkembangan zaman nih, mungkin untuk batu loncatan atau apakah nih dok, seperti apa nih? Iya, memang kalau kita lihat AI ini merupakan satu sebetulnya rangkuman ya, sebetulnya rangkuman ilmu yang dikerjakan oleh alat gitu ya, dimana alat ini yang merupakan komputer yang dia bisa diajak untuk berpikir sama seperti manusia. Jadi sebenarnya ini itu adalah pola untuk bagaimana membuat komputer itu menjadi lebih cerdas dengan cara belajar gitu ya. Jadi itu semua itu bisa dibuat. Nah, tentunya dengan adanya ini kita bisa menggunakan ini di semua tempat. Jadi tidak sekedar nanti mungkin di perkotaan, tapi di pedesaan juga bisa. Di pelosok juga nih. Di pelosok juga. Asalkan dengan satu syarat mungkin internetnya yang harus lancar gitu ya. Nah, ini tentunya ini bisa memeratakan layanan kesehatan untuk yang di tahap awal. Karena di situ kan istilahnya itu ketika nanti di tahap awal itu kan biasanya bisa dikendalikan mungkin dengan promosi kesehatan, kemudian dengan upaya promotif preventif yang lain yang akan mengarahkan nanti supaya tidak menjadi penyakit-penyakit degeneratif. Nah ini tentunya kalau ini bisa dikerjakan dengan AI itu berarti kan kita bisa menghemat resource kita juga. Jadi tidak harus nanti kita misalnya standby 24 jam, kemudian itu kalau ada yang tanya kita menjawab satu persatu gitu, enggak, tapi dengan AI nanti mungkin dengan chatbot atau gimana itu bisa menanyakan hal-hal yang sepele, maksudnya yang mudah-mudah. Dan tentunya itu nanti yang AI-nya itu kita buat dia punya kecerdasan dengan cara kita latih, sehingga akhirnya itu ketika nanti misalnya ada keluhan A, B, C, D gitu ya, nanti sudah bisa mengarahkan. Dan itu nanti misalnya pada saat di akhirnya itu nanti mengarahkan, oh Anda sebaiknya mengunjungi ke dokter misalnya Opjin atau mungkin ke dokter bedah. Itu sudah sampai pada tahapan seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan dalam penggunaan AI itu, sehingga kita bisa memberikan layanan itu secara merata di seluruh masyarakat. Nah, jadi sangat penting ya dok ya. Iya. Nah itu seberapa penting sih dok AI di dunia kesehatan untuk saat ini nih?
Jadi kalau kita melihat sebetulnya itu karena kita itu masih pemerataan tenaga kesehatan itu masih kurang, terutama untuk yang daerah-daerah terpencil ini juga tentunya kita perlu bagaimana bisa memeratakan. Nah, salah satunya itu dengan AI ini. Itu sebagai sarana kita untuk memberikan layanan yang merata ke seluruh masyarakat. Nah, kalau di Kota Madiun tentunya karena kita insya Allah di sini itu sudah ada internet yang cukup bagus di semua RT ada pos kamling ada 3.000 titik yang di Kota Madiun ini tentunya kita harapkan bahwa ini juga bisa dimanfaatkan nanti untuk masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi nanti dengan AI ini bukan sekedar nanti cuman nonton YouTube. jadi bukan cuma itu saja, tapi di sini bisa juga nanti konsultasi dengan AI gitu loh. Oke, jadi konsultasi langsung ke AI, mungkin punya masalah apa nih, tapi tetap juga dipantau oleh ataupun tidak serta-merta kita mendiagnosa sendiri gitu ya, Dok ya? Ya, memang di sini sebetulnya itu kalau dari sisi fungsi dari AI sendiri itu adalah untuk membantu tenaga kesehatan sebetulnya. Jadi ketika contoh misalnya dalam rekam medis misalnya, itu daripada mencari di rekam medis itu misalnya riwayat dan sebagainya, itu kan bisa juga kalau di negara maju di situ langsung bisa membuatkan rangkuman dari riwayat yang sebelumnya. Jadi biasanya mungkin satu saat gitu ya bisa jadi ketika diperbolehkan gitu tinggal pencet AI-nya untuk yang rekam medis itu dia akan merangkum semua itu dengan mungkin pola suara gitu ya, tinggal mendengarkan dokternya. Kemudian pada saat nanti mau mendiagnosa yang berikutnya ini tinggal riwayat dulu yang seperti ini. Kemudian nanti kalau misalnya ada perkembangan seperti ini berarti Anda ada perbaikan. Berarti Anda ada satu penyakit atau penurunan status kesehatannya. Itu bisa dilihat dari riwayat yang sebelumnya. Oke, jadi mungkin lebih tepatnya tadi sebagai asisten dokter gitu ya, Dok ya? Iya, asisten yang tidak pernah membantah. jadi ini kalau asisten itu kan ada, kalau yang manusia itu kan ada fasenya, mungkin ada masalah keluarga dan sebagainya, karena AI ini tidak punya keluarga ya mungkin. Jadi dia nggak pernah bantah dan dia bisa menjawab dengan ketepatan yang tinggi, asalkan itu memang masih dalam koridor yang diajarkan kepada dia. Oke, nah contoh nyata AI dalam pelayanan kesehatan tadi, Dok, seperti apa nih, Dok? Ya, ini mungkin di beberapa tempat. Ini saya pernah mendengarkan juga ada yang di Sutomo kalau tidak salah itu dikembangkan AI untuk pembacaan X-ray. Oke. Jadi kalau selama ini misalnya untuk X-ray itu kan berarti nanti melakukan foto X-ray, kemudian nanti itu akan dikonsulkan kepada dokternya gitu ya. Nanti dokter ahlinya, kemudian kalau yang di sini bisa dibantu nanti dengan AI-nya itu diajarkan untuk belajar ribuan hasil foto-foto yang sebelumnya. Kemudian dia nanti akan diajarkan kalau seperti ini nanti akan seperti ini, kalau ini seperti ini. Hanya dia itu nanti ketika pada saat ada keadaan gawat darurat, ketika dokter spesialisnya itu belum ada, itu bisa memberikan jawaban yang hampir mendekati benar. Jadi diajari menganalisa nih sebelumnya nih. Iya. Ini rongsen hasilnya apa? Terus satunya lagi seperti apa? Iya. Jadi itu belajar dari ribuan ronsen yang sebelumnya. Jadi ini diharapkan nanti bisa membantu dalam kecepatan penanganan pasien. Karena kalau misalnya itu mengandalkan nanti misal contoh misalnya ada dokter spesialis radiologinya terbatas, itu nanti kan beliau kan juga perlu istirahat. Nah ini kan padahal kalau yang misalnya dokter radiologi cuma satu misalnya, kemudian dokter UGD-nya itu kan 24 jam selama 7 hari jaga terus gitu ya. Lah apa ya nanti dokter radiologinya juga harus jaga terus gitu kan enggak. Nah ini tentunya ini merupakan satu gambaran nanti bagaimana diharapkan dengan adanya AI itu bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan kondisi tenaga yang terbatas. Ya.
Kemudian yang berikutnya ada juga untuk di penyakit di mata dan kulit, di mana di situ kalau kita baca ada yang miliknya Google DeepMind itu, dia bisa menganalisa dari retina orang itu sudah tahapan seperti apa diabetesnya. Jadi bisa melihat komplikasinya. Jadi dengan ini harapannya itu mungkin bisa multi apa ya, istilahnya semua bidang itu bisa langsung terintegrasi, dan itu bisa membantu untuk peningkatan ketepatan diagnosis. Jadi kalau peningkatan ketepatan diagnosis tentunya juga berefek pada kesembuhan yang lebih jelas gitu ya. Diagnosisnya lebih tepat nih. Ya, karena diagnosisnya lebih tepat tadi. Kemudian untuk di lainnya ada juga rekam medis elektronik, di mana mungkin di kita sekarang itu sudah dikembangkan. Untuk rekam medis elektronik ini sudah menjadi satu kewajiban kalau di Indonesia, karena kita berharap bahwa dengan adanya rekam medis elektronik ini orang tidak harus membawa berkas ke sana kemari gitu ya. Pada waktu kontrol, pada waktu cek kesehatan. Iya. Selama ini mungkin Mas Opi juga pernah ketika nanti misalnya ada sakit, mungkin paru-paru, ada bawa ronsen, itu harus dibawa kemana-mana. Iya. Kemana-mana dokter ditunjukkan. Iya, itu waktu kontrol. Iya, pada waktu kontrol. Iya. Kalau nggak dibawa, ditanyakan mesti. Iya. Nah, nanti di tahapan yang seperti ini kalau sudah rekam medis elektronik tidak perlu lagi. Bahkan mungkin ketika Mas Opi misalnya ada di Merauke gitu ya, pas di sana ada kejadian ronsen ketinggalan di sana, kemudian di sini kontrol, nggak perlu lagi harus mengambil yang itu, nggak, tapi sudah bisa lihat riwayatnya di rekam medis elektronik ini. Jadi istilah itu sangat membantu sekali nanti dalam proses pengobatan, tentunya juga pembiayaan kesehatan juga. Dan mungkin yang terakhir yang sudah sangat bagus itu adanya robot medis. Robot medis ini seperti apa nih dok? Jadi ini untuk melakukan tindakan operasi dengan presisi yang tinggi. Oke. Jadi operasi pembedahan itu bukan lagi dokter tapi robot nih dok. Jadi operatornya tetap dokter, cuman di situ ketika nanti contoh misalnya ketika kita itu kan ibaratnya kalau kita mengupas jeruk, itu kan tidak serta merta tangan kita tusukkan sampai dalam kan enggak, tapi nanti pokoknya nanti ketika sedalam kulit itu kita buka, nah seperti itu. Jadi saya tuh sudah diajarkan kepada robotnya ini untuk melakukan tindakan yang tidak traumatis. Beda dengan robot kalau zaman dulu kalau nggak pakai AI itu tergantung nanti dari operatornya. Kalau operatornya pengen masuk dalam ya dalam gitu ya. Kalau yang ini ketika nanti di setel bahwa nanti ketika sudah masuki lapisan tertentu dia harus berhenti, dia berhenti gitu. Sehingga harapannya dengan adanya AI ini justru malah meningkatkan ketepatan dan meningkatkan juga proses kesembuhannya, karena yang rusak tidak banyak. Jadi mungkin lebih presisi, ketepatan juga lebih tepat gitu ya? Ya. Oke, jadi 2025 ini kelihatannya masa depan sudah bukan di depan mata dok, tapi sudah nyampe ini kelihatannya nih dok. Jadi ya memang kalau kita lihat ini sudah seperti itu ya. Cuman kembali lagi memang AI ini untuk tadi yang robot itu memang masih terbatas di daerah-daerah maju ya, negara maju. Nah kalau kita pengen menikmati itu ya harus ke sana mungkin sementara. Tapi nanti harapannya bisa jadi nanti robotnya itu diekspor ke Indonesia, kemudian operatornya dari luar negeri. Itu kan bisa juga nanti di seperti itu. Jadi saya operasi ditangani oleh ahlinya dari luar negeri tanpa harus dokternya datang ke sini. Ya, cuman tentunya ya harus internet yang bagus ini tentunya. Sebentar dok, berarti saya membayangkan ya dok, ini operatornya, dokternya di luar negeri posisinya ini. Iya. Wah, ini sudah canggih. Cuma syaratnya harus tadi ya dok ya, koneksi internetnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya
koneksi internetnya tidak bagus, ya nanti bisa jadi delay itu yang menjadi masalah. Jadi mestinya harusnya sudah motong jaringan, tapi karena pas dilihat di videonya itu kok belum terpotong, diteruskan gitu kan. Itu yang tentunya bikin masalah itu. Oke, delay beberapa detik gitu ya kawan Diska. Seperti itu. Nah, untuk tantangannya nih Dok, dan juga mungkin etika tadi kan pakai robot ya Dok. Seperti apa nih Dok? Jadi memang gini, untuk penggunaan AI ini kalau kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Terutama untuk AI yang mungkin sifatnya terbuka dan bisa diakses dengan mudah itu, kita perlu memperhatikan privasi data kita ya. Karena bisa jadi nanti ternyata mungkin sekarang itu juga marak juga ada yang istilahnya memberikan satu iming-iming pada kita, kemudian ternyata itu adalah untuk ngehack akun kita gitu ya. Dan ada seperti itu. Penipuan berarti. Jadi ada penipuan yang itu. Nah ini tentunya juga harus diwaspadai. Jangan mudah untuk menggunakan AI ini untuk kepentingan-kepentingan yang istilahnya itu kalau Anda belum paham benar dengan AI itu tersebut, karena bisa disalahgunakan. Tetapi yang sekarang ini dengan perkembangannya ada, tentunya kita bisa belajar dan nanti dari pelajaran itu coba kita petik mana yang aman, mana yang bisa digunakan nanti dari yang itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesenjangan digital. Jadi seperti saya sampaikan tadi, walaupun di luar negeri itu bisa sampai yang seperti tadi, operasi dengan menggunakan robot dengan presisi yang tinggi. Ini istilahnya itu kalau di presisi yang tinggi itu dia mungkin kalau kita gambarkan gitu, seandainya robot itu disuruh masukkan benang ke dalam jarum, dia tuh bisa gitu loh. Jadi biasanya itu presisinya seperti itu. Jadi motongnya sampai tingkatan milimeter yang mungkin mikrometer mungkin. Jadi saya bisa seperti itu. Nah ini tentunya ya harus tadi saya karena di sana bisa, di sini harusnya itu bisa. Tapi karena ya tadi mungkin faktor dukungan infrastrukturnya yang kurang, akhirnya tidak bisa sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah bias data. Nah ini mungkin agak sedikit istilahnya itu hal yang perlu diperhatikan. Misalnya kalau AI itu cuman dikerjakan atau digunakan di kota, kemudian dia itu nanti dibawa ke daerah, bisa jadi nggak cocok. Atau mungkin AI-nya itu belajarnya di Eropa, kemudian dia suruh mendiagnosa yang di Indonesia, ya pasti akan ada bias data yang nganggapnya itu kayak orang Eropa semua. Nah ini tentunya juga perlu diperhatikan. Jadi tidak serta-merta kecanggihan AI itu menyelesaikan segalanya, enggak. Tetapi perlu satu kewaspadaan bagaimana bisa istilahnya itu AI yang ada itu bisa dikondisikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kita, sehingga dia tepat untuk digunakan di tempat kita. Jadi itu gambarannya. Nah, jadi itu ya kawan Diska. Jadi apapun itu kecanggihan juga tetap harus disesuaikan dan ditempatkan dengan kondisi lingkungan kita. Nah, untuk solusinya Dok, mungkin dari berapa tadi? 3 ya? Masalah tadi. Jadi kalau yang di sini tentunya kita harus penggunaannya itu harus transparan. Jadi saya itu saya bisa dimonitor oleh orang lain, tidak sekedar nanti sesuatu yang tertutup. Kemudian juga diharapkan secara etika itu juga diperhatikan, karena kalau kita istilahnya itu menggunakan AI itu kemudian tidak menggunakan etika, jadi saya itu kalau misalnya dia itu kan istilahnya ketika dia itu diperintahkan apa saja itu kan nurut. Jadi sampai ketika kita itu berperilaku jahat pun dia itu juga mau melaksanakan gitu kan. Karena dia tidak diajarkan untuk etika. Karena etika untuk mengajarkan pada AI itu agak sulit. Berbeda dengan perilaku yang biasa. Jadi
pekerjaan rutin itu bisa kita ajarkan kepada AI itu. Tapi begitu etika, itu ada nilai-nilai yang akan berbeda. Mungkin contoh etika itu adalah mungkin dalam kita di Jawa misalnya ada cara ngomong yang berbeda. Mungkin ngomong sedikit agak keras gitu dianggap marah-marah gitu ya. Mungkin kalau di Jogja. Ganggunya. Ya. Tapi kalau di apa? Istilahnya diajarkan itu ya nanti pasti akan bias juga ke AI ini. Karena dia menganggapnya itu bahwa semua komunitas itu sama. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang apa? Yang terakhir ini tentunya juga dalam pelaksanaannya itu tetap dalam pengawasan manusia. Karena kalau misalnya AI ini digunakan kemudian nanti dilepas, itu ya dia bisa mengerjakan, tetapi nanti bisa jadi tanpa kendali yang akhirnya itu justru malah merugikan kita yang penggunanya atau mungkin yang terdampak dengan AI itu. Jadi tetap harus dengan kendali kita ya dok ya? Iya. Oke. Nah untuk mungkin nih dok 5-10 tahun ke depan nih dok, ini pelayanan kesehatan dengan AI ini seperti apa nih dok? Jadi gini, kalau kita lihat sekarang itu mungkin kita sudah bisa apa di rekam medis mungkin kalau di BPJS itu sudah terintegrasi ya seluruh Indonesia gitu ya. Dan ini diharapkan mungkin dengan yang ada di Kementerian Kesehatan, mungkin kalau yang dikembangkan itu di Satu Sehat itu bisa mengintegrasikan semua sehingga ketika nanti orang itu berobat ke puskesmas pada waktu pagi, kemudian sorenya itu ke dokter praktek swasta, itu dokter praktek swastanya juga tahu bahwa orang ini tadi pagi itu sudah berobat ke puskesmas tanpa harus bertanya kepada yang bersangkutan, karena ini dianggap sebagai satu hal yang berkaitan, yang berhubungan dengan pengobatan. Jangan sampai nanti ketika misalnya orang itu mau menyembunyikan sakitnya gitu ya, kemudian dia tidak ngomong bahwa saya sudah tadi pagi sudah ke puskesmas, terus sore datang ke dokter swasta. Ketika nanti periksa itu, akhirnya dokternya pasti akan memberikan obat resep yang istilahnya cocok untuk pada saat itu tanpa melihat riwayat sebelumnya, karena dia tidak mau ngomong. Tetapi kalau misalnya dia dari awal sudah ngomong, saya sudah berobat ke puskesmas, kemudian saya dapat obat ini, berarti nanti kan ada proses untuk misalnya obatnya dihentikan atau mungkin diganti atau ditambahi, itu kan bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ngomong, bisa jadi dia akan overdosis, misalnya seperti itu. Sehingga ini diharapkan bahwa ini bisa terintegrasi, itu akan menghindari kejadian-kejadian malpraktek dan juga nanti hal-hal yang mencelakakan kepada pasien. Kemudian yang berikutnya ada, kalau sekarang itu kan sudah banyak Mas Opi ya, kita menggunakan wearable. Jadi saya kalau jam tangan untuk kesehatan itu smartwatch ya, dimana di situ itu kan bisa merekam semua kondisi kita, kondisi tubuh kita nih. Ya, dan bahkan ini sudah dikembangkan untuk perawatan lansia. Contohnya seperti apa? Jadi ketika nanti lansia itu misalnya menggunakan wearable itu, jadi smartwatch itu kan dia menghitung terus sampai istilah itu kok ada kenaikan nadi atau mungkin tensinya ada tensi ya, itu nanti akan ada notifikasi kepada dokternya. Misalnya jangan sebagai pasien saya gitu ya, saya pasangi wearable itu. Nanti satu saat ketika jangan misalnya habis olahraga kok nadinya terlalu tinggi, itu ngasih tahu ke saya. Akhirnya kan saya bisa mengingatkan jenengan. Jadi saya ini untuk keselamatan bersama gitu. Jadi bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita sebagai asisten virtual kesehatan. Jadi harapannya itu ketika nanti kita ada masalah kesehatan itu bisa menggunakan kepada AI itu, paling tidak itu nanti seperti saya sampaikan tadi, mungkin nanti saya harus mendatangi dokter spesialis apa misalnya seperti itu, sehingga tidak
saya itu buang-buang waktu sia-sia, karena ternyata ketika kita sudah yakin itu mestinya ke dokter A, ternyata harusnya itu ke dokter B. Nah itu kan sudah rugi waktu, sudah rugi biaya gitu. Padahal mestinya cukup dengan yang B tadi. Nah ini tentunya juga bisa meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan. Kemudian dukungan ini juga bisa untuk dokter-dokter daerah terpencil. Maksudnya gini, ketika dokter ini tidak bisa melakukan upgrade ilmu, jadi misalnya tidak bisa ikut di kegiatan seminar dan sebagainya itu, ini bisa membantu. Jadi saya membantu ketika nanti ilmu saya kurang, saya tanya ke ini. Jadi di situ itu adalah sebagai tempat untuk perpustakaannya gitu ya. Saya untuk yang khusus untuk yang masalah kesehatan itu, sehingga harapannya dengan adanya AI ini justru malah memberikan satu penyamaan pengetahuan buat semua dokter, sehingga nanti bisa memberikan layanan itu secara maksimal dan merata di seluruh masyarakat. Jadi lebih meluas gitu ya dok ya pelayanannya. Jadi makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat nih mungkin di daerah 3T ini terpencil terluar juga mungkin dok ya. Iya. Jadi dengan ini harapannya itu walaupun ada ketertinggalan pengetahuan, tapi dengan adanya AI ini juga menambah satu wawasan buat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Dan memang kalau kita lihat AI ini bukan sekedar di kesehatan saja, mungkin seluruh aspek ya. Di sana bisa membuat itu, dan bahkan kalau kita mau membuat podcast gini bisa juga kita tanya ke AI. Jadi seperti itu ya. Atau mungkin untuk AI kalau mau ujian gitu dok, bisa juga mungkin? Ya bisa aja. Makanya sekarang itu kalau saya melihat itu sebetulnya kalau Anda itu cuma targetnya itu adalah lulus di ujian, Anda lulus semua. Kasarnya seperti itu. Tetapi ketika Anda diuji dengan realita, itu nanti ya itu ujiannya sebenarnya itu. Jadi kalau kita mau meraih gelar itu mungkin lebih mudah daripada ketika nanti kita menghadapi masalah yang sebenarnya. Ya. Oke. Nah itu ya kawan Diska, dari yang kita bahas siang kali ini nih. Jadi mungkin bisa kita garis bawahi nih dok. Mungkin AI bukan musuh nih ke depannya, tapi bisa dijadikan bestie atau mitra nih. Jadi seperti itu ya dok ya dalam revolusi kesehatan nih ke depannya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita lihat kemajuan zaman itu jangan menganggap itu sebagai satu penghalang ya. Tapi anggaplah itu sebagai satu sarana untuk kemajuan kita. Dan mungkin perlu digarisbawahi Mas Ovi bahwa sekarang ini orang yang lebih berhasil adalah orang yang memanfaatkan AI. Jadi tidak sekedar pinter. Kalau pinter itu AI pinter. Tetapi ketika orang itu punya asisten AI, dia pasti bisa berpikir lebih, berwawasan lebih luas, dan akhirnya berpikir lebih dalam. Karena dia dibantu dengan AI itu mendapatkan referensi-referensi yang terpercaya. Ada pertanyaan kan? Nah, baik dokter, kalau tidak ada pertanyaan mungkin terakhir nih dok, pesan untuk kawan Diska nih seputar topik kita hari ini nih dok, seperti apa nih? Untuk AI ini. Ya, jadi untuk AI ini tentunya ini merupakan satu perkembangan zaman, dan istilahnya itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri karena semua menggunakan. Dan tentunya bagaimana kita bisa memanfaatkan AI yang ada itu, jangan sampai nanti kita ketinggalan. Misalnya yang tenaga yang punya kompetensi, misalnya tenaga medis gitu ya, kalah dengan orang yang mau membuka AI. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ini tentunya kita berharap nanti dengan AI ini bisa membantu kita semua dan mempercepat dalam proses pelayanan. Karena kalau kita lihat di AI ini tidak ada waktu istirahat, tapi dia tetap bisa bekerja terus, dan tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan di masa depan. Jadi itu ya kawan Diska, AI seperti itu. Jika kita mau belajar dan menggunakannya dengan
benar tentunya, seperti itu. Nah, terima kasih Dokter Ismu Doko MMRS sharing ilmunya nih tentang AI nih, wawasan kita nih kan 2025 AI itu apa enggak tahu. Nah seperti itu ya kawan Diska. Nanti bisa kalau ada pertanyaan atau masukan mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar ataupun di DM di Promkes Kota Madiun kita. Nah terima kasih dokter, salam sehat untuk dokter dan keluarga. Mungkin nanti bisa lanjut nih dokter ke episode selanjutnya nih tentang topik AI apalagi. Nah seperti itu mungkin lebih mengerucut fokus nih dok tentang kesehatan. Nah terima kasih dokter ya, sama-sama. Nah itu kawan Diska seputar AI tentang revolusi kesehatan pada siang hari ini. Jangan lupa tetap stay tune di IG kita @Promkes Kota Madiun dan subscribe YouTube kita kawan Diska 5145. Terima kasih. Salam sehat untuk kawan Diska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.